Ingatlah saudaraku, orang tua sepapah apapun mereka, selemah apapun diri mereka, ketahuilah pada diri mereka terdapat doa mustajab bagi anak-anaknya. Salah satu kuncinya adalah doa orang tua. Jadi itu sangat penting, baik doa orang tua maupun doa mertua itu saya rasakan sangat besar di sini. Jadi itulah doa dari orang tua yang alhamdulillah Allah kabulkan satu persatu sehingga kita sampai saat ini masih bisa menjalani usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiradiatma Irawan, asal saya dari kota Jambi. Untuk background pendidikan, saya mahasiswa di kota Jambi, berkuliah di Fakultas Hukum, jadi titelnya Sarjana Hukum, walaupun sebagian orang menganggap bahwa ini agak keluar dari bidang pendidikan, Sarjana Hukum, dunia usaha. Walaupun background saya sebagai sarjana hukum, ternyata banyak ilmu-ilmu yang saya pelajarin itu bisa saya terapkan di dalam dunia bisnis, terutama terkait perjanjian, akad perjanjian dengan perusahaan lain, dengan vendor lain, dan itu sangat bermanfaat. Bahkan background saya juga sebelumnya bukan sebagai pengusaha ya, saya lebih ke karyawan, sempat menjadi karyawan beberapa tahun. Walaupun waktu kuliah juga saya sempat menjalankan sebuah usaha dan akhirnya sempat tutup dan bangkrut. Kemudian saya menjadi karyawan. Setelah berapa tahun menjalani profesi sebagai karyawan, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dan memulai kembali usaha atau kembali kepada dunia usaha. Alhamdulillah atas izin Allah saat ini saya sebagai founder dari PT Yusa Berkah Utama yang berdomisili di Kota Bandung. Jadi untuk perusahaan ini sendiri kita bentuk baru, tapi ada beberapa unit usaha yang kita bentuk itu sudah dari tahun 2016. Mungkin untuk detailnya perlu saya jelaskan bahwa kita merupakan brand dari pakaian muslim dan muslimah yang alhamdulillah untuk pendistribusian saat ini memang kita concernnya di Indonesia pada umumnya. Ada 3 brand di bawah perusahaan ini. Yang pertama itu ada brand muslimah, pakaian muslimah dengan brand Alfi Huraya. Kemudian ada brand untuk ikhwan, untuk kaum muslimin, itu kita pakai brand Habasyah Indonesia. Kemudian kita juga ada brand akhwat, muslimah juga. Jadi di sini ada 2 brand untuk pakaian muslimah. Itu satu lagi Ummu Sarah. Kalau yang pertama kali kita bentuk di sini untuk brand pakaian muslimah yaitu Alfi Huraya. Jadi perjalanan ringkasnya saya jelaskan. Alfi Huraya sendiri itu kita bentuk. Jadi kita di sini antara saya dan istri pada saat itu kita berinisiatif untuk membentuk sebuah usaha, bersama-sama menjalani sebuah usaha, khususnya untuk mengadakan pakaian muslimah untuk akhwat. Jadi di 2016 kita mendirikan Alfi Hurayah ini di kota Jambi. Sebelum kita hijrah ke kota Bandung, di 2016 kita jalan, itu dengan kondisi seadanya dan dengan modal seadanya yang saat itu kita miliki. Jadi yang saya ingat waktu itu kita memulai dengan modal 2 juta. Mungkin sebagian menganggap kecil, tapi menurut kita pada saat itu lumayan besar. Di modal 2 juta. Kemudian kita produksi kerudung. Waktu itu awal-awal kita produksi kerudung dengan kuantiti kurang lebih sekitar hanya 20 pisan pada saat itu di kota Jambi. Alhamdulillah respon pasar positif. Jadi permintaan juga lumayan bagus. Akhirnya kita melihat ada peluang di sana untuk kita mengembangkan usaha ini supaya bisa lebih besar. Atas izin Allah, pelan-pelan kita berproses. Akhirnya dengan segala kendala, dengan segala hiruk-pikuk, tantangan yang ada di kota Jambi pada saat itu, kita memutuskan untuk hijrah ke kota Bandung. Dengan alasan, sebenarnya kita nggak ada keluarga di kota Bandung. Jadi benar-benar nggak ada keluarga sama sekali. Dengan tekad yang kuat, dengan doa orang tua, restu orang tua, dengan niat yang baik, kita bismillah, kita hijrah. Kenapa kota Bandung kita pilih? Karena kota Bandung ini merupakan salah satu kota di mana
kita menganggap bahwa untuk produsen, terutama fashion, pakaian muslimah, bisa berkembang dengan cepat dan dengan mudah. Kenapa dengan cepat dan mudah? Karena salah satunya faktor akses. Di Jambi kita menemui kendala di bidang baik dari bahan baku, kemudian dari tempat produksi. Kita banyak menemui kendala di situ. Akhirnya kita putuskan untuk pindah ke Bandung karena kita tahu Bandung sendiri merupakan salah satu kota fashion, baik itu fashion muslimah, muslim maupun yang pada umumnya. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bertemu dengan orang-orang dan mendapatkan akses baik dari bahan baku maupun tempat produksi. Kemudian perjalanan kita di Kota Bandung itu di 2017 tetap dengan brand yang sama, Alfi Huraya. Pada saat itu kita masih fokus di satu brand. Sistem penjualan kita mulai menyebar di Indonesia. Akhirnya di 2017 akhir atau 2018 masuk 2018 kita membuka sistem kemitraan untuk brand ini sendiri. Jadi sistem pemasaran kita sudah menggunakan sistem kemitraan. Jadi di sini ada beberapa teman atau relasi akhirnya gabung menjadi distributor di Alfi Huraya dan alhamdulillah mereka membantu kita dalam banyak hal termasuk salah satunya pendistribusian produk-produk di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah terpencil. Alhamdulillah saat ini kita sudah ada sekitar kurang lebih di 130 sampai 140 mitra yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Jabodetabek, baik itu di Pulau Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai di Papua, melayani seluruh customer di Indonesia, maupun juga ada beberapa yang dari wilayah luar Indonesia. Alhamdulillah atas izin Allah, kita berproses, walaupun tidak mudah, kita merantau dengan kondisi seadanya, dengan modal seadanya, kita harus bersaing, bertarung di kota besar, kita berproses, jatuh bangun kita alami atas izin Allah. Akhirnya kurang lebih di tahun 2020 itu kita coba mendirikan brand pakaian muslim. Jadi karena ada permintaan dari customer tidak hanya pakaian akhwat, jadi supaya bisa couple, suaminya juga bisa pakai. Alhamdulillah kita bentuk sebuah brand pakaian muslim yaitu Habasyah Indonesia. Jadi Habasyah sendiri itu kita mulai dari 2020 dengan kondisi seadanya, karena itu merupakan fashion baru ya buat kita untuk pakaian ikhwan. Tapi alhamdulillah di tengah masyarakat bisa diterima dengan baik, sampai saat ini kita masih tetap berjalan. Begitupun salah satu brand kita juga yang untuk akhwat itu Ummu Sarah. Kenapa ada brand lagi Ummu Sarah? Karena Ummu Sarah ini memang positioningnya kita menempatkan di posisi produksi abaya. Jadi memang abaya konsepnya yang benar-benar long, terus lebih lapang, lebih besar. Dan alhamdulillah pasarnya juga lumayan bagus untuk di Indonesia. Walaupun kita tahu abaya kebanyakan itu orang-orang Timur Tengah yang memakai, menggunakan abaya. Tapi alhamdulillah di Indonesia juga sangat diterima dengan baik. Jadi sekarang kita, alhamdulillah atas izin Allah, kita bisa berjalan dengan 3 brand ini. Dan semuanya terpusat di Kota Bandung. Semuanya juga mempunyai mitra masing-masing, baik Ummu Sarah, Alfi Huraya, maupun Habasyah Indonesia. Untuk kapasitas produksi pada saat ini, alhamdulillah ada perkembangan dari yang awal kita hanya 20 piece, semampu kita, alhamdulillah beriringnya jalan dan waktu dengan proses yang panjang. Pada saat ini kita per bulan bisa memproduksi sampai ribuan piece, bahkan pendistribusian juga kurang lebih di angka ribuan piece. Menyebar produk itu di seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman semua yang berminat untuk melihat atau mengenali produknya bisa menghubungi distributor-distributor kita yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Bisa lihat di Instagram kita, Alfi Huraya Distributor, baik Habasyah maupun Ummu Sarah untuk resellernya. Jadi untuk pembelian memang hanya melalui distributor yang ada di daerah masing-masing. Terkait suka duka pasti ada, saya rasa semua pengusaha pasti mengalami, terutama pengusaha yang memang merintis dari awal, dari kecil, pasti mengalami banyak suka duka. Mungkin nggak bisa saya ceritakan secara gamblang karena waktu yang terbatas. Ya ada beberapa di mana titik kita, ya pastilah hampir semua pengusaha pasti pernah mengalami yang namanya gagal produksi,
kerugian, bahkan harus menanggung kerugian yang nilainya ya lumayan besar menurut kita. Baik dari puluhan juta itu sudah pernah kita lalui. Tapi alhamdulillah di satu sisi kita berkeyakinan bahwa semua ini terjadi karena takdir Allah yang harus kita lalui. Kita harus berbaik sangka, tetap berbaik sangka pada Allah. Kita yakin setelah kesulitan ini pasti ada kemudahan yang kita dapatkan. Dan benar, janji Allah itu pasti. Alhamdulillah kita jalanin walaupun berat. Allah kasih kemudahan-kemudahan kepada kita untuk bisa berproses, untuk membentuk mental kita supaya bisa menjadi lebih tangguh dalam menghadapi segala permasalahan yang ada di dalam dunia usaha. Kuncinya memang kita perlu untuk bertawakal kepada Allah, kita serahkan segala sesuatu kepada Allah. Dan kalau saya pribadi, salah satu kuncinya adalah doa orang tua. Jadi itu sangat penting, baik doa orang tua maupun doa mertua itu saya rasakan sangat besar di sini. Jadi itulah doa dari orang tua yang alhamdulillah Allah kabulkan satu persatu, sehingga kita sampai saat ini masih bisa menjalani usaha. Tentu banyak permasalahan yang kita hadapi selama kita berproses usaha. Bahkan sampai hari ini kita masih berproses, kita masih merintis, kita masih berusaha mengembangkan perlahan, kita harus melalui proses itu. Yang pasti tetap yang kita ingat, apapun yang terjadi di dalam kondisi kita maupun usaha dan lain-lain, itu tentu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu penting kita balik lagi memohon pertolongan, memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah tunjukkan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan itu kita harus meyakini hal itu, karena segala sesuatu bakal mudah jika Allah mudahkan jalan itu. Dan tentunya kita juga berusaha untuk memudahkan kebutuhan orang lain, memudahkan urusan orang lain, karena kita yakin Allah juga pasti akan memudahkan jalan kita untuk kedepannya. Kembali lagi cerita ketika kita hijrah ke Bandung 2017, jadi kita hanya berdua, saya sama istri. Kita berbagi tugas, saya lebih ke bagian produksi, operasional, dan lain-lain. Jadi pure kita ngejalaninnya berdua, suka duka kita lalui. Kita belum punya karyawan pada saat itu. Alhamdulillah masih bisa tercover di kita. Tapi lama-kelamaan ketika usaha ini mulai kita rasakan mulai ada perkembangan, di situ kita menemui kendala-kendala di mana kita ngerasa bahwa ini nggak bisa kita cover hanya berdua. Jadi kita butuh tim, supaya kita bisa berbagi job desk atau berbagi tugas, sehingga kita bisa fokus kepada tugas masing-masing. Jadi di 2018 itu, akhirnya saya coba memberanikan diri pada saat itu, kita untuk merekrut orang, walaupun awal ya sempatlah manusiawi kita memikirkan bahwa gimana untuk proses pembayaran gajinya, besaran gajinya seperti apa, fasilitas, dan lain-lain. Tapi balik lagi keyakinan kita bahwa kita yakin di dalam usaha ini ada juga rezeki orang lain yang insya Allah titipkan sebagai wasilah, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Dan benar, di 2018 kita coba rekrut waktu itu 2 orang. Jadi memang yang basicnya bahkan bukan di dunia usaha kita, tapi kita sama-sama berproses, kita sama-sama belajar. Kemudian kita berjalan 2 orang, nggak selang berapa lama kita rekrut lagi 3 orang, kemudian akhirnya bertambah dan mengharuskan kita untuk berpindah tempat karena kondisi sudah tidak memungkinkan. Dengan kita berpindah tempat yang lebih luas, alhamdulillah atas izin Allah semakin banyak yang berniat untuk bergabung ke dalam tim kita, sehingga sangat membantu proses berkembangnya usaha ini. Ya memang banyak kendala yang kita hadapi, itu sudah pasti, tapi kita yakin pasti setiap permasalahan itu ada solusinya, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan yang akan kita dapatkan. Alhamdulillah sekarang kita di 2022, kita sudah punya tim yang menurut saya itu udah lumayan besar, alhamdulillah hampir di 30 lebih. Bahkan sekarang kita pelan-pelan coba untuk masuk ke ranah produksi. Ada tim khusus yang untuk mengerjakan proses produksi, termasuk di situ penjahit, kemudian bagian-bagian lainnya juga mulai bergabung di tim kita pada saat ini. Alhamdulillah
Sekarang memang kondisinya kita untuk kantor sendiri, untuk workshop, kita ada 3 tempat. Kenapa 3 tempat? Karena ada manajemen yang berbeda. Sementara semua kita pada saat ini masih ngontrak untuk tempat workshop. Karena memang kita butuh kondisi workshop yang lebih besar. Setiap, bahkan per 2 tahun, kadang pada saat itu kita pindah-pindah kontrakan. Bahkan kita pernah kontrak 2 tahun, ternyata qadarullah cuma jalan setahun, dikarenakan kondisinya semakin mengecil, dan kita butuh tempat yang lebih besar. Akhirnya kita untuk memberanikan diri untuk pindah ke tempat yang lebih besar. Tetap kita menjalani apa adanya. Kalau saran saya pribadi, kita nggak perlu gengsi atau apa, kita jalanin aja apa adanya yang bisa kita jalani. Kalau kita sanggupnya mungkin mengontrak, nggak apa-apa, kita kontrak dulu. Mungkin ya kita berharap ke depan Allah mudahkan untuk kita bisa mempunyai tempat yang permanen dan bisa mencukupi kebutuhan kita. Bagi teman-teman dimanapun berada, untuk memulai usaha, yang pasti yang perlu kita siapkan adalah selain kita bicara teknis, tentunya adalah ilmu. Ilmu penting supaya kita dari awal memulai usaha bisa mengetahui apakah usaha yang kita jalani ini bertentangan dengan syariat atau tidak, kemudian seberapa besar manfaat yang bakal kita terima dari usaha ini, itu sangat penting di awal-awal. Termasuk hal yang sangat penting bagi saya pribadi dan tim ya keseluruhan, modal usaha. Sebisa mungkin dan harus bagi saya bahwa jangan sampai memulai usaha, bahkan mengembangkan usaha, itu menggunakan modal yang berasal dari riba. Itu perlu digarisbawahi. Karena usaha ini tidak hanya urusan kita di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Tentu itu menjadi garis besar ya, poin besar bagi kita. Banyak solusi permodalan tanpa harus kita menggunakan dana atau modal yang kita dapatkan dari riba. Kemudian juga begitupun ketika kita mulai berkembang, itu juga saya sarankan untuk tetap kita berproses secara alami dengan modal yang seadanya yang bisa kita putar, atau bahkan kita bisa mengundang investor dan sebagainya untuk bisa berkembang bersama-sama. Kemudian kita juga harus meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah, segala kemudahan terjadi atas izin Allah, begitupun masalah rezeki kita juga semua Allah yang atur. Tugas kita adalah tetap kita ikhtiar, berdoa semaksimal kita bisa. Untuk hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang sedang menjalankan usaha, salah satu poin penting yang harus dijalankan ya, selalu minta doa, restu orang tua. Karena itu penting, banyak kemudahan yang bakal kita dapatkan, banyak proses yang akhirnya ya menjadi mudah semuanya yang kita dapatkan karena salah satunya adalah karena doa dan restu dari orang tua. Sebelumnya saya mau mengucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Salma, kemudian Ustadz-Ustadz lainnya, begitupun juga kepada seluruh tim Izah TV yang rela datang dari Jambi, Masya Allah, melalui jalan darat sampai ke kota Bandung, dan akhirnya kita bisa bertemu di sini. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah membalas segala kebaikan antum. Sekali lagi saya ucapkan syukron wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Saudaraku, ketahuilah bahwasanya keberadaan orang tua di tengah kita merupakan salah satu nikmat Allah yang besar. Suatu nikmat yang betul-betul disadari oleh seseorang yang sudah tidak lagi memiliki orang tua. Orang tua yang ada di tengah kita dengan kelemahannya, dengan kebutuhannya, itu tetap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku fillah, jangan cuma kita melihat kelemahan orang tua kita saja. Jangan cuma kita melihat kebutuhan mereka kepada kita,
butuh dibawa berobat, butuh diberikan makanan dan segala macamnya. Jangan cuma melihat kepada itu, tapi lihatlah di balik orang tua kita yang telah tua ada kenangan yang suatu hari nanti kelak kita akan merindukannya. Di saat orang tua kita sudah tiada, kita akan rindu kepada tawa mereka. Kita akan rindu kepada kenangan di saat mereka dahulu menggendong kita, mengajak kita bermain ke tempat-tempat indah, menyuapin kita. Bahkan kadang kita akan rindu kepada marah orang tua kita sekalipun. Maka jangan cuma lihat kepada kelemahan mereka, kepada tubuh mereka yang telah tua. Saudaraku, di saat orang tua kita telah tua, maka sadarilah dia adalah kesempatan bagi kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terangkan hal demikian bagi kita. Maka ingatlah saudaraku, orang tua sepapah apapun mereka, selemah apapun diri mereka, ketahuilah pada diri mereka terdapat doa mustajab bagi anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Di antaranya da'watul walid liwaladi, doa orang tua untuk anaknya. Di dalam kisah kita barusan, bagaimana beliau ini berjuang dari nol, merintis usahanya, membangun suatu hal dari kecil hingga besar. Tapi beliau tidak lupa mendoakan orang tua, tidak lupa minta doa orang tua. Setiap kali beliau hendak melakukan suatu tahapan dalam usahanya, beliau hubungi orang tuanya, minta doa mereka. Minta doa mereka. Dan subhanallah, sekali lagi saya katakan, jangan cuma melihat kepada kelemahan orang tua kita, jangan cuma melihat kepada kebutuhan orang tua kita. Ketahuilah, selemah apapun mereka, seperti apapun kurangnya kondisi mereka, sungguhnya doa mustajab ada pada mereka. Sungguhnya doa mustajab untuk anaknya ada pada mereka. Maka mintalah saudaraku, bagi yang masih memiliki orang tua, mintalah doa mereka. Segera hubungi mereka, minta doa agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, memberkahi usaha kita, dan memberkahi perjalanan hidup kita sebelum orang tua tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Allahu a'lam.